Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 24 September tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Hagai. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada tanggal 21 bulan ke-7, datanglah sabda Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, "Katakanlah kepada Serubabel bin Sealtiel bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, dan kepada sisa bangsa Israel demikian. Masih adakah di antara kalian yang dahulu melihat rumah Tuhan dalam kemegahannya yang semula? Dan bagaimanakah kalian lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya yang sekarang kamu katakan sama sekali tidak berarti? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel, demikianlah sabda Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah sabda Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kalian. Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kalian pada waktu kalian keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, dan beginilah sabda Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga harta benda semua bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Sebab milikulah perak dan emas. Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Maka kemegahan rumah ini nanti akan melebihi kemegahannya yang semula, sabda Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras, Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, "Apakah kita mengenal Allah dengan benar?" Saudara-saudari terkasih, pernahkah Anda bertanya kepada sesama teman Anda, "Menurutmu siapakah aku ini?"
Pernahkah Anda merasa berterima kasih kepada teman Anda yang dapat menyebutkan banyak hal mengenai diri Anda, baik dipandang dari sisi kelebihan maupun kekurangan, dari sisi kekuatan maupun kelemahan, yang sudah berkembang atau yang perlu dikembangkan? Ketika Anda mendengar dan mengetahui bahwa teman Anda mengungkapkan banyak hal tentang diri Anda, maka satu hal yang jelas dan pasti adalah bahwa dia sangat memberi perhatian dan sangat mengenal Anda. Hal itu tentu membuat Anda merasa gembira karena dipandang sebagai pribadi yang punya arti. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang bertanya kepada murid-muridnya, siapakah dia? Tuhan Yesus mau mengetahui sejauh mana para murid mengenal dirinya. Ia memulai dengan pertanyaan yang mengarah kepada pendapat banyak orang. Tuhan Yesus berkata, "Kata orang, siapakah aku ini?" Maka para murid menjawab berdasarkan apa yang mereka dengar dari pendapat orang banyak. Sesudah itu, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus segera memberikan jawaban pengenalannya dan berkata, "Mesias dari Allah." Terlepas dari jawaban Petrus itu, Tuhan Yesus menghendaki dua hal terhadap para muridnya. Yang pertama, yaitu agar para muridnya mengenal dirinya secara pribadi. Jika dikaitkan dengan tugas mendatang ketika Tuhan Yesus tidak bersama mereka lagi, maka apa yang akan mereka wartakan tentang dirinya haruslah berangkat dari pengenalan pribadi tentangnya. Yang kedua, agar dari jauh hari mereka sudah harus mengenal bahwa Tuhan Yesus bukan datang untuk menjadi raja yang memakai kuda perang, melainkan justru akan mengalami penderitaan dan wafat di salib. Saudara-saudari terkasih, jika ditanyakan kepada kita, bagaimanakah dengan kita yang mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Apakah kita sudah mengenal Dia dengan benar? Pertanyaan Tuhan Yesus kepada para muridnya menunjuk kepada betapa pentingnya pengenalan yang benar akan Yesus dan Allah yang kita imani. Dalam bacaan kita yang pertama, Nabi Hagai mewartakan Allah yang berjanji memulihkan damai sejahtera dan melimpahi umatnya dengan kekayaan dan kemuliaan para bangsa. Pengenalan yang benar akan Allah memberi kekuatan dan harapan serta terang bagi masa depan mereka yang mengandalkan Dia. Saudara-saudari terkasih, demikianlah mereka yang mengenal Allah dengan benar. Mereka dapat menjadi saksi yang bercerita dengan benar dan meyakinkan mengenai Allah yang menjadi andalan hidupnya. Orang yang mengenal Allah dengan benar tidak bercerita tentang Allah menurut kata orang, tetapi menurut pengalaman akan Allah yang ia kenal dalam hidupnya. Allah yang berjalan bersama dalam sejarah dan pergumulan hidup setiap orang, setiap keluarga, suku, dan bangsa. Ia adalah saksi dan pengaku iman akan kuasa, kebijaksanaan, dan kasih setia Allah. Allah yang dikenal sebagai keadilan, keselamatan, dan damai sejahtera bagi mereka yang berjalan dalam kehendak dan perintah-Nya. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan dan renungan hari ini, kita diingatkan bahwa terkadang kita hanya mengikuti arus pendapat atau cerita orang lain tentang Tuhan. Untuk menjadi pengikut Kristus, kita memerlukan jawaban yang bersumber dari pengenalan kita sendiri akan dirinya, sehingga kita dapat memberi kesaksian siapakah Yesus itu. Pengenalan yang benar menjadi isi hati nurani yang benar dan memberi kita keberanian untuk memperjuangkan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kita perlu menemukan kebenaran mengenai Allah
untuk dapat hidup benar dan bersaksi tentang keselamatan hidup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mohon, bantulah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenal Engkau dengan benar, sehingga kami mampu hidup benar dan menjadi saksi-Mu dalam hidup ini. Semoga demikian. Amin.